subscribe sekarang ya, Mak. Assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube Mak Rumah Tangga. Apa kabar nih teman-teman Mak semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan Mak doakan selalu banyak rezekinya. Jadi hari ini Mak akan membuat video menjawab pertanyaan mengenai wajan yang biasa Mak gunakan ini. Ini adalah wajan granit Peru, dan Mak akan membuat video review juga tentang kedua wajan ini. Jadi sebelum membuat video ini, Mak sebelumnya sudah pernah buat video kedua wajan ini, video unboxingnya bisa lihat ya di atas. Jadi setelah Mak buat video unboxing kemarin, sangat banyak yang bertanya, dan Mak sudah mencatat beberapa pertanyaannya di sini. Ada juga yang kecewa kenapa videonya itu hampir keseluruhannya itu memperlihatkan Mak membuka kardus paketan dari kedua wajan ini. Jadi memang di sini Mak informasikan, Mak itu kalau membuat video memang Mak usahakan sekali tidak ada perbedaan di thumbnail, judul, dan isi videonya. Jadi ketika kemarin itu Mak membuat video unboxing, memang Mak ingin memperlihatkan kepada teman-teman Mak semua bagaimana ketika Mak mendapatkan paketan kedua wajan ini, dan memperlihatkan kepada Mak semua ketika Mak Ayu membuka paketan tersebut. Mudah-mudahan Mak semua merasa senang juga ya karena membuka paketan wajan bersama Mak Ayu. Jadi Mak Ayu juga di sini sudah mencatat beberapa pertanyaan dari teman-teman Mak semua, dan mencatat apa saja yang kira-kira teman-teman Mak ingin ketahui tentang wajan ini. Yang pertama itu, ini ada pertanyaan mengenai harga. Untuk harga, kemarin itu Mak beli di tanggal 29 Maret ya. Dan ketika barang sampai itu hampir setiap hari Mak menggunakan wajan ini. Untuk harga, Mak membeli fry pan creamy granite ini, itu namanya. Itu di harga Rp312.950, diskon 45% dari harga Rp569.000. Nah, kemudian untuk yang casserole creamy granite ini, Mak beli di harga Rp483.450, diskon 45% dari harga Rp879.000. Diameternya ini 24 cm. Kemudian ada juga yang bertanya, Mak Ayu beli kedua pen ini di mana? Mak Ayu beli di atas. Jadi Mak Ayu sudah tuliskan ya, Mak Ayu tuliskan link di mana Mak beli kedua pen ini di description box. Terus ada juga yang bertanya, produk ini dikirim dari mana dan berapa biaya kirimnya? Jadi memang ya, untuk mak-mak seperti kita ini, seperti Mak Ayu, ketika membeli produk secara online itu benar-benar sangat memperhatikan yang namanya ongkos kirim. Jangan sampai ongkos kirim itu lebih mahal ya daripada produknya sendiri, atau ongkos kirimnya ya gitu deh. Jadi untuk harga kirim, waktu itu ketika Mak beli, ketika totalan, Mak diberitahu untuk harga kirim satu pen ini itu adalah Rp140.000 menggunakan jasa kirim reguler. Biasanya itu menggunakan pesawat terbang ya Mak. Tapi karena Mak Ayu ini adalah mak rumah tangga yang benar-benar sangat memperhatikan ongkos kirim, jangan sampai ongkos kirim itu mahal banget. Jadi Mak utarakan apa yang Mak rasakan kepada yang jual. Mak bilang ke mbaknya apa ada opsi pengiriman yang lain, karena menimbang Mak membeli dua produk di sini berarti kan Rp140.000 ditambah Rp140.000 itu Rp280.000. Bisa dapat satu pen lagi ya, tambah sedikit lagi. Jadi mbak yang jual itu menawarkan menggunakan opsi pengiriman lain, yaitu JTR, Joint Tracking. Jadi Joint Tracking ini nanti barang kita akan dikirim, ini produknya dari Jakarta ya. Jadi barang kita akan dikirim ke tempat Mak itu di Riau, menggunakan jalur laut dan darat, itu menggunakan truk atau truk ya. Biayanya itu Rp60.000 untuk kedua panci ini. Kemudian mengingat kedua panci ini akan
melewati perjalanan yang sangat jauh menggunakan truk. Ketika ini dikirim, itu dilengkapi lagi dengan packingan kayu. Packingan kayunya itu dikenakan biaya Rp50.000. Jadi total biaya pengiriman kedua pen ini adalah Rp110.000. Jadi kalau dihitung-hitung dari harga yang tadi Rp280.000 jauh lebih murah ya, itu hemat sekitar Rp170.000. Kemudian untuk desain bisa dilihat sendiri ya. Nah ini desain untuk pennya yang fry pan. Ini 26 cm diameternya. Ini untuk ketebalannya. Aduh maaf. Itu sekitar ini ya, sekitar 5 cm-an. Nah, ini diameternya. Kalau dari luar ini lebih ya, dari 26, nih 27 cm. Kayaknya dia hitung dari dalam. Nah, itu benar, hitung dari dalam 26 cm. Untuk gagangnya sendiri ini bisa dilihat ya. Pegangannya gini. Ini enak pegangannya, nggak masalah sama saya. Cuma memang karena ini lebih berat daripada teflon biasa, ini tidak bisa kita gunakan bermanuver ya di dapur. Berat sekali nih. Kan biasanya kalau kita masak telur ceplok, itu kan bisa kita gini-gini. Ini lumayan berat. Dan ini mah nggak tahu apa ini mak aja. Mungkin ada mak-mak yang lain yang sudah pakai wajan ini. Nah, ini memang mak pakai setiap hari. Nggak tahu karena itu atau tidak ya. Nih bisa dilihat ya. Nah ini bisa dilihat ini agak goyang ya. Nah gitu. Tapi mak lihat di sini ada bautnya. Coba kita benerin ya. Mak ambil obeng dulu. Ini kita coba benerin ya. Waduh. Waduh. Apa ini nggak pas ya? Waduh. Coba ya. Oh, ini? Bentar ya. Nah, itu bisa. Ini bisa dibenerin pakai obeng. Itu udah nggak goyang lagi ya. Tuh, udah nggak goyang lagi. Jadi kalau longgar, ini ada bautnya. Diputar aja, diputar ke kanan. Itu bisa kuat lagi. Terus untuk ininya, bawahnya itu nih bisa dilihat nih ada tebal sedikit di sini. Nggak tahu nih ketebalannya berapa, mungkin sekitar setengah sentimeter ada ya. Jadi berdasarkan informasi yang saya dengarkan dari beberapa guru masak, ketika membeli panci atau pan itu katanya kalau di bawahnya ini tebal itu lebih bagus karena panas yang ditangkap itu akan disimpan di sini dan akan dialirkan secara merata ke dalam wajan kita. Nah, kalau untuk fry pan Pero ini bisa dilihat ya. Ini ada sedikit, mungkin sekitar berapa ini? Setengah senti ada ya. Seperti itu. Tapi biasanya ketika menggunakan wajan ini saya jarang menggunakan api besar karena cepat banget panasnya. Biasanya saya menggunakan api kecil sampai sedang, sampai medium. Oke. Yang kedua, ini untuk casserole-nya. Ini casserole-nya juga sering sekali saya pakai walaupun saya masak sayur sedikit tetap saya pakai karena saya pengen tahu ini seperti apa performa dari casserole-nya. Nah, kita ketika membeli
Casserole dengan diameter 24 cm ini dilengkapi dengan tutup kaca. Bisa dilihat ya tutup kacanya. Nih kayak gini. Tutup kacanya nggak ada lubang uapnya, jadi memang full tertutup kalau ketika ditutupkan. Kan beberapa panci ada ya, di sini ada lubang uapnya. Kalau ini tidak ada. Terus untuk pegangannya saya suka sekali ini. Kokoh ya, ini. Pegangan tutupnya ini. Saya taruh dulu di sini, simpan ya, spray. Nah, untuk pegangannya ini juga kokoh. Ini pas di tangan seperti itu. Tidak pakem, pas dengan lekukan tangan kayak gini. Tapi kalau untuk goyangnya bentar ya. Karena dia juga ada bautnya, jadi kemungkinan untuk goyang tentu ada ya. Tapi ini enggak goyang kayak yang temennya tadi ini. Terus bagian bawahnya ini juga, ini lumayan saya sering pakai ya. Ini bagian bawahnya juga, ini ada di bagian pennya ada tebal sedikit, ini mungkin sekitar setengah senti mungkin ada ya. Seperti yang saya sampaikan tadi juga. Jadi kalau mau membeli wajan, dilihat di sini agak tebal karena dia akan semakin tebal semakin bagus katanya dalam menghantarkan panas. Ini juga saya biasanya kalau pakai untuk tumis atau kadang-kadang ini saya pakai untuk goreng juga. Saya jarang menggunakan api besar, biasanya saya menggunakan api sedang sampai kecil sampai medium. Karena kalau besar ini benar-benar cepet banget gosongnya. Tapi kalau bikin sop atau bikin makanan yang berkuah ini ada juga saya gunakan api besar karena nggak apa-apa ya, nggak bakalan gosong. Ini untuk masaknya cepat pakai ini. Terus apalagi ya, ini kalau ada yang mau tahu ini berapa tingginya, ini tingginya berapa itu, sekitar 11 cm lebih ya. Maaf ya tadi lupa. Kalau ini tingginya sekitar 5 cm. Kita bandingkan sama teflon yang lama ya. Nah ini teflon saya yang udah lama, ini mungkin ada 2 tahunan ya sebelum saya beli pan granit ini. Nah yang ini kan dari sini lah ya. Yang ini sekitar 8 cm, hampir 8 cm. Yang ini jadinya sekitar 6 cm ya. Hampir 6 cm. Nah jadi mungkin karena saya sudah terbiasa menggunakan ini lama, jadi saya sangat nyaman dengan pan yang pinggirannya ini agak tinggi. Kalau ini kan agak rendah ya, kayak gini. Jadi memang harapan saya ketika beli pan ini itu selain bisa fry pan, memasak dengan sedikit minyak atau bahkan tidak menggunakan minyak, itu saya juga bisa menggoreng seperti ikan teri, menggoreng dengan sedikit minyak ya. Jadi pengalaman saya kalau menggunakan ini, menggoreng ikan teri, itu bagus, sangat bagus matangnya. Cuma kendalanya karena ini terlalu pendek, kalau goreng ikan teri itu kan agak menggelitik-gelitik minyaknya ya. Itu lebih gampang keluar minyaknya ke sini, ke lantai atau ke tembok dibandingkan ini. Terus kalau pakai yang ini, ikan terinya nih pakai sutil misalnya kan, bisa di sedikit bentar ya ambil sutilnya. Nah jadi kalau pakai kita misalnya numis ikan teri pakai ini, itu kan kadang-kadang kita mau tiriskan minyaknya, ini kan terlalu pendek jadi agak kurang bisa gini. Kalau ini lebih enak gitu karena lebih tinggi sedikit gitu. Terus yang ditanya lagi itu beratnya berapa? Oke, ambil timbangan dulu ya. Ini saya punyanya timbangan kue. Nah, itu beratnya sekitar 600 gram. Ini teflon biasa. Ini kenapa saya bandingkan dengan teflon biasa? Mungkin di sini ada teman-teman mak yang seperti Mak Ayu biasanya menggunakan teflon biasa ingin beralih ke teflon granit ya. Maksudnya bukan teflon, ke pan granit ya. Nah, ini dia. Nah, ini beratnya itu sekitar 950 gram.
Nah, kita benerin lagi. Bentar. Oke, kita ulang ya. Nah itu, ya sekitar 950 gram beratnya. Kita coba casserole-nya ya, beratnya berapa? Jangan ini, jangan sampai jatuh. Wow. Bisa dilihat, timbangannya tidak sanggup 2 kilo lebih. Coba kita tanggalkan tutupnya. Kalau tidak pakai tutup, itu beratnya sekitar 1250. Oke. Kita awasin dulu. Gitu beratnya. Terus ada yang tanya juga anti gores atau enggak. Kita langsung coba aja ya. Kita bandingkan dengan teflon saya yang biasa dulu. Ini. Duh, maaf ya ini berantakan. Kita alaskan dulu ini sikilnya. Timbangannya juga. Ini juga pena warna-warni kesayangan saya. Nah, ini ya. Kita coba di pinggir-pinggirnya aja ya. Sayang kalau di sini. Soalnya masih dipakai. Wah, ini sih nggak terlalu gores juga ya wajan saya ini. Wah, gores ya. Kelihatan nggak? Tuh. Tuh, gores ya. Karena mungkin ini juga warnanya hitam, jadi gores nih, kelihatan gores. Tapi saya jarang banget pakai teflon atau pakai pan ini menggunakan sendok yang ini. Kecuali dalam keadaan tidak sadar ataupun dalam keadaan kepepet, mungkin baru pakai sendok yang berbahan besi. Kalau dalam keadaan sadar, benar-benar menggunakan sendok yang berbahan plastik atau kayu. Kita coba ya. Bagian pinggirnya aja ya, sayang. Nggak kelihatan. Ini bahan luar sama dalamnya sama ya. Kita pakai di luarnya aja ya. Duh, susah. Nggak apa-apa deh, di dalamnya aja sedikit bagian atasnya ya. Kalau kuat-kuat kayak tadi, kalau dilihat nggak kelihatan ya ada goresnya, tapi kalau dirasakan dia ada sedikit tekstur gores sih ini. Jadi kalau saran saya sih, walaupun menggunakan pan granit ini, untuk kedua teflon tadi saya menggunakan sendok ini memang ketika gores memang agak saya tekan ya, dan hasilnya di kedua pan ini memang di sini kelihatan karena mungkin warnanya hitam, kelihatan ada garis putihnya. Kalau di sini nggak kelihatan karena warnanya krem ya, tapi kalau saya rasakan tetap ada tekstur gores. Jadi memang saya sarankan, tapi kalau penggunaan biasa sih nggak terlalu ditekan kayaknya kedua pan ini. Kalau tidak terus-terusan sih tidak apa-apa ya, tapi kalau dalam jangka waktu lama tentu dia akan gores. Tapi kalau ditekan keduanya sama. Ada tekstur di sini, ada tekstur gores walaupun tidak kelihatan. Ada teksturnya gores. Kayak ada tekstur baret gitu, karena memang tadi saya tesnya memang saya kuatkan untuk memang kuat-kuat gitu pakai garpunya ini. Jadi memang saya sarankan walaupun kita menggunakan teflon, walaupun kita menggunakan granit, tetaplah menjaga barang kita ya. Tetaplah menjaga pan kesayangan kita ini dengan menggunakan sendok kayu ataupun sendok dari plastik ataupun sendok dari karet seperti itu. Coba ya, kalau nggak ditekan ya, nggak berasa, ntar ya. Tidak, ini yang terasa tekstur pancinya aja tidak seperti yang tadi.
Ini juga ya, coba ya, biar adil. Nah, tuh nggak ada kelihatan kan? Tuh. Oke deh, untuk tes goresnya ya. Pemoli. Apa nggak bisa dilihat ya? Tuh, kelihatan nggak? Ini saya goreng di bagian hitamnya. Biar nggak rasa-rasa saya aja, saya juga pengen. Ya tuh, mak-mak juga bisa lihat secara nyata. Tuh. Kelihatan kan? Goresnya sama aja. Bukan sama aja. Jadi memang kalau kuat-kuat pakai kayu juga tetap ada nih. Nampak kan goresnya? Gitu. Nah, setelah ini kita akan uji coba goreng telur tanpa minyak ya. Oke. Kita ke dapur ya. Jadi, Mak, ini apinya saya hidupkan dulu. Nih. Nah, ini apinya itu medium aja. Kecil to medium. Kayak gini. Terus baru saya taruh wajannya. Ini wajan peronya yang fry pan. Ini wajan teflon yang sudah lama saya gunakan. Kita akan mencoba menggoreng telur tanpa minyak sama sekali. Jadi ini wajannya sudah dicuci dan sudah dilap kering, tidak ada airnya lagi. Nah, ini kita panaskan dulu pannya. Ini dikira-kira aja sepanasnya, boleh ditaruh tangannya di atas pan. Nah, kayak gini. Tapi jangan disentuh ya, itu panas. Di atasnya aja dirasakan sudah ada panasnya atau belum. Kalau sudah, langsung saja dimasukkan telurnya. Jadi di sini saya lagi ngambil telurnya kayaknya di dalam kulkas. Nih, iya nih kayaknya saya lagi ambil telurnya di dalam kulkas. Saya siapkan dulu. Nih masih saya coba lagi udah panas atau belum. Karena saya nggak mau masukin air untuk tes panasnya. Karena nanti lama lagi nunggunya. Udah, nih lagi ambil telur. Telur ayam habis. Jadi saya menggunakan telur. Wah, ini saya coba lagi. Udah panas atau belum? Nah, ini dia telur puyuh ya yang ada di dalam kulkas. Ini kita masukkan ke dalam fry pan-nya. Nah, kayak gitu. Ini juga kita masukkan ke dalam teflonnya. Kayak gitu. Kita tunggu beberapa saat sampai matang. Jadi cerita sedikit untuk kedua panci ini sebelum-sebelumnya saya kalau mau menggoreng telur itu memang menggunakan minyak, tidak seperti ini. Apalagi yang teflon ini, karena saya tidak ada ekspektasi sama sekali dia akan bisa menggoreng tanpa minyak yang teflon ini. Jadi ini pertama kalinya ini kita cobain, apalagi yang teflon ini, karena selama ini selalu pakai minyak atau margarin. Ini saya coba goyangkan ya pannya, mana tahu bisa meluncur, ternyata tidak. Keduanya stay di tempat pertama dia ditaruh, tetap aja. Ini saya pakai spatula untuk mengambil telurnya. Ini biarkan matang dulu. Nah, ini pakai spatula. Nah, coba kita balikkan. Wow, bagus banget. Aduh, mohon maaf ya, Mak. Ini saya nggak tahu letak kameranya di mana karena dia digantung di atas. Nah, ini saya emes banget. Kalau yang granit saya ada ekspektasi dia bisa menggoreng dengan tidak menggunakan minyak karena memang sudah ada klaimnya seperti itu ya. Tapi kalau untuk teflon ini benar-benar di luar ekspektasi saya. Benar-benar ini ternyata bisa tanpa minyak. Wow, keren sih. Nah, ini bisa dilihat ya. Kita tunggu lagi matangnya. Saya terima kasih banget sama emak-emak semua yang bertanya. Kalau nggak saya tidak akan mencoba seperti ini kan. Nih, apalagi yang teflon ini benar-benar di luar ekspektasi saya. Nah, itu. Tuh, cakep. Tuh lihat, cakep, benar-benar cakep. Oke, kita matikan apinya. Tuh, kelihatan ya. Dua-duanya bisa menggoreng telur tanpa minyak.
nggak pakai lengket. Tuh, kelihatan. Tuh. Cuma memang yang teflon agak coklatnya lebih coklat sedikit ya dibandingkan yang fry pan, tapi dua-duanya tuh, lihat. Bagus banget. Tuh. Bahkan saya lihat yang ini saya mau liatin sedikit ada item-itemnya, mungkin karena saya juga nggak tahu apa karena itu teflonnya udah lama atau gimana, saya juga kurang tahu, tapi kalau untuk tingkat kecoklatannya yang teflon lebih coklat ya dibandingkan yang fry pan. Nah, ini udah saya matikan api pannya dan tiba-tiba saya berpikir untuk mencoba lagi untuk menggoreng telur dadar tanpa minyak. Ini saya hidupkan lagi apinya. Oh, ini saya bersihkan dulu. Tadi ada sedikit telurnya ya di situ. Nggak sengaja kan ada kecipratan sedikit. Nah, ini saya bersihkan lagi. Sebentar ya. Ini juga apinya saya hidupkan dulu. Nah, apinya tidak besar ya. Segini saja. Tuh. Oke. Oke. Ini kita tunggu. Ini saya ambil telurnya dulu di dalam kulkas, masih telur puyuh karena telur ayam saya habis. Sambil menunggu pannya panas lagi. Nah, ini teflonnya agak mereng ya. Oke, ini kita ambil dulu telurnya. Sabar ya, Mak. Saya juga sabar ini, Mak. Ini. Halo, Mak Ayu. Kita nunggu nih, Mak. Oke, kita lihat aja dulu ya. Ini fry pan-nya sama teflonnya. Hitam putih, ini teflonnya warna hitam. Fry pan-nya warna cream. Agak-agak putih gitu. Enggak ya, cream. Ini saya lagi mempersiapkan telur dadarnya. Oke, ini dia. Kita aduk dulu telurnya. Telur puyuhnya. Oke. Satunya juga kita aduk dulu telurnya. Nah, kayak gini. Udah, setelah diaduk, kita masukkan ke dalam pan-nya. Ini saya mulai dengan yang fry pan dulu. Kemudian sebelahnya. Nah, gitu. Ini kita tunggu sesaat, kita lihat seperti apa jadinya telur ini. Apakah lengket atau tidak? Kita tunggu ya. Nah, ini saya benerin dulu. Nah. Kita balikkan. Tuh. Tidak lengket. Nah, ini juga tidak lengket dan coba lihat, cantik banget. Bisa dilihat ya, cantik banget ini. Yang di teflon malah saya lihat teksturnya itu benar-benar mengingatkan saya sama pancake. Ini udah jadi, kita angkat. Sebelahnya juga ini udah jadi, kita angkat. Nah, ini yang sebaliknya. Ini juga tidak lengket. Nah, itu dia. Kelihatan ya? Jadi untuk kedua wajan saya ini, baik yang fry pan Pero ataupun yang ini, yang teflon. Tapi kalau ditanya mereknya saya nggak tahu ya, Mak. Karena yang teflon ini pun, bukan pun sih, karena yang teflon ini itu saya nggak beli. Itu hadiah dari kakak saya. Ini maaf ya, ini saya kira ini pas tadi nih di kameranya, ternyata kepotong kayak gini. Nanti saya liatin lagi ya di ruang tamu ya. Tuh, kelihatan nggak? Saya mau liatin bener-bener bagus. Tadi kelihatan nggak, Mak? Kalau yang di teflon itu wajannya agak berasap, jadi lebih panas ya tadi daripada yang fry pan. Kelihatan nggak? Nah, ini kelihatan tuh. Dua-duanya cakep, tidak lengket. Nah, ini dia yang pakai teflon tuh. Ini pakai teflon biasa, bukan granit. Kalau ini teksturnya halus, mengingatkan saya sama pancake. Tuh, kelihatan tuh. Nah, cakep ya.
Nah, kalau yang sebaliknya kayak gini, kayak telur dadar biasa. Oke, setelah ini kita akan mencoba menggoreng ikan tanpa minyak. Lengket kah atau tidak? Apalagi biasanya kan yang di bagian kulit ikan itu biasanya lengket ya. Setelah ini kita akan uji coba. Saya menggunakan ikan sisik, ikan tongkol sisik. Oke. Nah, ini saya lagi ngapain ya ini? Nah, ini dia yang berikutnya. Kita akan tes menggoreng ikan tanpa minyak. Kalau menggoreng ikan tanpa minyak itu jadinya goreng atau panggang ya? Pokoknya itu lemak. Nah, ini apinya saya hidupkan dulu. Apinya saya tidak pernah pakai api besar ya. Biasanya itu pakai api kecil, tuh medium seperti yang saya bilang tadi. Nah, ini. Kita panaskan dulu seperti tadi pannya. Ini pannya sudah saya bersihkan. Tidak ada minyak dan kering. Sebentar ya, ini saya lagi mempersiapkan ikannya yang kan diuji cobakan di sini. Oke, cara mengetahui pannya panas atau tidak boleh dirasa-rasa ya di atas pannya, tapi jangan ditempel ya. Kalau ditempel itu nanti terbakar tangannya. Sabar ya, Mak. Nah, ini dirapikan dulu biar enak mak-mak semua lihatnya. Oh iya, Mak, ini jangan lupa ya, Mak ya, follow Instagram saya juga di Mak Rumah Tangga. Terima kasih ya, Mak. Buat Mak-mak yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang di channel Mak Rumah Tangga. Terima kasih ya, Mak ya, sudah selalu hadir di channel YouTube saya. Dan yang benar-benar baru, terima kasih sudah mampir. Nih, kita coba. Udah panas atau belum? Ini tidak ditempel ya, Mak ya. Ini di atas pan saja. Nih, saya coba lagi. Aduh, Bu. Udah, Bu. Nah, ini dia ikannya, ini ikan tongkol sisik. Nih, kita coba yang bagian kulitnya dulu ya, soalnya ini yang biasanya sering lengket. Oke. Udah panas, oke. Oke. Ini ya. Kita tes dulu. Kita perhatikan bersama. Jadi bener-bener Mak, saya makasih banget buat mak-mak yang selalu berkunjung ya. Dan kalau ada mak-mak yang pengen saya review apalagi, boleh ya ditulis di kolom komen. Nanti kalau saya bisa, saya upayakan untuk bikin reviewnya. Nah, ini coba kita belum. Oke. Ini saya pakai sumpit yang hadiah dari Lemonilo itu ya, yang biasanya saya beli mie itu loh, Mak.
Kalau mau lihat unboxing Lemonilo bisa dilihat ya Mak ya di atas. Nih saya linkkan nanti. Itu mie kesukaan saya, jadi dia juga sering banget kasih hadiah-hadiah kayak sumpit, masker. Nah ini udah selesai. Ikannya bisa dilihat ya. Ini tidak lengket sama sekali. Nah hasilnya kayak gini, coklat. Nah yang ini juga kita dibalik. Nah ini, jadi kelihatan ya. Kalau yang pakai panci yang teflon, bisa dilihat teflonnya itu berasap dan kulit ikannya itu lebih coklat daripada yang pakai fry pan. Tapi tidak lengket dua-duanya ya. Ada lengket-lengket sedikit, tapi lengket-lengket yang tidak berarti lah, tidak merusak kulit ikannya. Nah ini seperti ini, dia lebih coklat tua, yang ini lebih coklat muda. Nah kita balik, kita coba ya untuk sisi sebelahnya. Kita lihat gimana bentuknya nanti. Nih saya kecilkan apinya karena yang sebelah ini berasap-asap banget. Supaya adil dua-duanya saya kecilkan apinya. Nah ini bisa dilihat dua-duanya saya kecilkan apinya. Oke, kita taruh lagi. Oh iya, jangan lupa subscribe ya Mak, dan share ke sosial media yang Mak punya, baik itu di YouTube maupun di Instagram ya. Nih sambil ditunggu aja. Jadi ini kita tunggu aja. Itu kamera handphonenya saya gantung di atas ya Mak. Nah tahu ada yang bertanya kan? Sabar ya Mak, ini kita tunggu hasilnya seperti apa. Nah ini oke, kita ambil ya. Nah itu berasap ya. Kita lihat, nah kayak gini warnanya coklat tua. Ini kita coba yang sebelahnya. Nah ini warnanya lebih cakep ya, yang pakai fry pan. Tapi dua-duanya lengketnya tidak berarti. Nah ini warnanya kayak gini. Kalau ini lebih coklat tua dan berasap banget. Tuh pancinya juga, teflonnya juga kelihatan ya, berasap itu. Kalau yang fry pan masih stabil, sedang-sedang aja dia, nggak berasap-asap. Ini untuk lengketnya kayak gini. Nggak terlalu berarti, dan ini mudah sekali dibersihkan. Nih saya liatin, sedikit aja nempelnya. Nah tuh, tidak berarti. Nah gampang aja bersihkannya ya. Yang di teflon itu sama, ini karena hitam aja nggak kelihatan, tapi tetap ada tuh lengket-lengketnya. Sedikit juga tidak terlalu berarti, seperti itu. Jadi sekian dulu review hari ini dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya teman-teman Mak semua. Kalau ada teman-teman Mak yang mau review lagi, tulis di kolom komen.